kegiatan dalam rangka untuk memilih ketua ikatan alumni yang dirangkaikan yang santai itu yang pertama saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada para alumni yang menginisiasi, memberikan dukungan, support atas kegiatan ini. Termasuk juga saya lihat itu dari mahasiswa semester awal 1 sampai semester akhir itu saya lihat masing-masing ada perwakilannya untuk ikut meramaikan kegiatan Jalan Santai ini. Sebenarnya Jalan Santai ini adalah sebagai rangkaian untuk menyemarakkan, meramaikan aktivitas-aktivitas yang positif di kampus Universitas Muhammadiyah Sorong. Terus yang kedua, saya menyambut dengan baik adanya upaya para alumni untuk memilih ketua ikatan alumni. Mudah-mudahan nanti siapapun yang terpilih, ya kami mengharapkan, ini harapan kami, ya mudah-mudahan itu pertama proses pemilihannya sebagai proses yang bisa memberikan keteladanan yang baik dalam sebuah organisasi, baik organisasi sosial maupun organisasi yang lebih besar, agar dari waktu ke waktu itu muncul generasi-generasi bangsa Indonesia yang mencerminkan etika, tata krama, dan penuh tanggung jawab terhadap apa yang ia janjikan kepada siapapun. Sebenarnya kita ini di Indonesia kan banyak orang cerdas, banyak orang pintar. Tetapi kecerdasan dan kepintaran itu terkadang menjadi pertanyaan dan kekecewaan setelahnya itu. Karena apa yang disampaikan itu hanya sebatas untuk memperindah di dalam berretorika. Yang ditunggu oleh bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia itu adalah apa yang disampaikan itu dimaksimalkan untuk mewujudkannya. Itu yang ditunggu-tunggu sekarang itu sebenarnya. Jadi saya harapkan ya mulai dari kampus inilah memulai memberikan contoh yang positif di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu harapan kami. Terus yang kedua dan terakhir saya sampaikan ya ucapan terima kasih kepada seluruh yang mengambil bagian dalam memberikan dukungan, termasuk door prize, termasuk konsumsinya. Ya itu kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Pak, terkait dengan apakah sudah ada wujud nyatanya? Ya sebenarnya pertama keterlibatan sumbangsi para alumni ya pertama itu membawa nama baik institusi. Itu saya menyampaikan terima kasih. Yang mereka menjaga nama baik kampus, karena selalu kami pesankan mulai dari Setia Al-Amin dulu kami selalu pesankan jaga integritas. Apalah artinya sesuatu yang sesaat kalau tidak dibarengi dengan nilai-nilai yang baik menjaga nama baik institusi. Ya tentu kan unamin. Al-Amin itu kan jujur dan dapat dipercaya. Sebenarnya itu bukan sekedar dikasih nama itu, tapi itu adalah doa, harapan, dan progres untuk mencetak anak bangsa yang jujur dan dapat dipercaya. Orang jujur sih banyak, tetapi susah dipercaya. Jadi ini yang jujur dan dapat dipercaya, makanya pakai Al-Amin, jujur dan dapat dipercaya. Bukan sekedar itu, tapi ada filosofinya, jujur dan dapat dipercaya. Itu yang kita tunggu-tunggu dan kita berproses terus-menerus. Tidak akan berhenti memproses, mencetak, mudah-mudahan muncul. Kalau tidak 100% minimal muncul dari Unamin ini generasi-generasi penerus bangsa Indonesia, penerus pendiri bangsa Indonesia yang bisa dipercaya dan bisa mengembangkan sampai menjadi bangsa yang menjadi bangsa teladan di dunia ini. Pak, terkait dengan keberadaan kegiatan alumni ini, kenapa dilaksanakannya menjelang momen politik? Apakah ini ingin menunjukkan kekuatan daripada alumni, daripada Setia ataupun Unamin? Saya tidak memasuki loncatan berpikir kalau ada yang ke situ. Boleh jadi ada oknum alumni yang bisa ada memanfaatkan itu, berpikir ke situ, boleh jadi.
Tapi kami ketika disampaikan itu ada dalam rangka ada kegiatan, ya kami respon saja selama sebatas pemaknaan itu. Tapi kalau ada momen ini dari oknum alumni yang mau memanfaatkan itu, ya kami tidak sampai ke situ. Tetapi kami tidak bisa melarangnya karena itu kan alumni. Jadi ya adapun kalau memang itu seandainya ada, itu adalah memang inisiasi dari personalnya. Kalau kampus ya betul-betul adalah bahwa itu hanya batas untuk mengakomodir para alumni. Mudah-mudahan dengan wadah ini bisa merangkul para alumni untuk bersatu padu agar mereka tetap walaupun alumni angkatan berbeda-beda tapi saling mengenal satu dengan yang lain. Nah itu tujuan utamanya, substansialnya ya itu. Kemudian yang kedua, memberikan energi baru untuk masa depan yang lebih baik kepada para alumni. Itu kan penting sebenarnya. Para alumni itu kan perlu misalnya saling memberikan support, saling memberikan informasi, sharing informasi, gagasan dan seterusnya. Kalau toh ada misalnya ada kepentingan dalam rangka menghadapi tahun 2024, kalau ada selama itu bisa memberikan contoh yang baik, keteladanan yang baik, saya kira penting. Karena para alumni itu kan diharapkan tersebar untuk tujuannya mencetak perguruan ini kan tujuannya untuk kepentingan bangsa dan negara. Jadi kalau ada yang misalnya terjun ke dunia politik praktis dan memang di dalam pembentukan pengurus ikatan alumni itu dan bisa saling mensupport mereka dengan mengedepankan tata krama, rule yang ada, etika yang ada, ya saya kira tidak ada salahnya. Dan itu memang salah satu harapan mencetak generasi ya. Jadi salah satu harapan mendirikan lembaga institusi perguruan tinggi, mencetak generasi-generasi yang bisa bermanfaat kepada bangsa dan negara. Termasuk Indonesia kan membutuhkan generasi pemimpin masa depan. Ya kalau belum bisa sekarang yang nomor 1 di Republik Indonesia kan minimal berproses menuju orang nomor 1 di Indonesia yang bisa memberikan contoh keteladanan. Salah satu kan yang punya integritas kita kembangkan di sini adalah pendiri bangsa Indonesia itu. Ya antara lain itu ya selalu mengedepankan kepentingan kemaslahatan orang banyak. Jadi bukan kepentingan pribadi, kelompok dan lain sebagainya. Ini yang kita tunggu, bangsa Indonesia sangat mengharapkan yang kayak gitu, mengharapkan seperti itu. Jadi mementingkan kepentingan orang banyak. Nah kalau sekali lagi saya ulang, ini adalah rangkaian daripada kegiatan tahapan pemilihan calon ketua alumni Universitas Al-Amin Sorong yang mana telah kita lakukan sejak dari proses pendaftaran yang mulai dari pendaftaran pertama dari tanggal 18 Agustus sampai kita perpanjang pendaftaran kedua dan terus pendaftaran ketiga. Dan dalam proses pendaftaran ini kita tahu bersama hari ini bahwa ada 7 orang kandidat yang mendaftarkan diri, namun 1 orang mengundurkan diri sehingga terjadilah 6 kandidat. Dan sesuai dengan tahapan dan jadwal, kita hari ini berada kepada pencabutan nomor urut dan sekaligus penyampaian visi misi. Namun kita juga selingan dengan program Jalan Santai. Program Jalan Santai ini bertujuan adalah untuk menyatukan atau membangun solidaritas antara alumni dan mahasiswa dan seluruh sivitas akademika perguruan tinggi UMS Sorong, sehingga kita berharap nanti dengan sinergitas kita bersama-sama mendorong bagi kemajuan kampus khususnya dalam bidang pembangunan sumber daya manusia. Dan setelah kegiatan hari ini selesai, kita akan mengundang bakal calon untuk kita duduk membahas tentang persiapan dan mekanisme pemilihan. Yang jelas mekanisme pemilihan kita sesuaikan dengan proses mekanisme yang sering dilakukan seperti biasanya. Dan kemudian terkait dengan rencana pemilihan, memang banyak sekali masukan dari teman-teman di ya, yang seyogianya kita harus melaksanakan pemilihan di tanggal 13, namun karena lagi-lagi mengingat tanggal 13 itu di bulan September itu adalah hari kerja, sehingga ini menjadi perhatian kita bahwasannya
kita mau partisipasi pemilih, khususnya teman-teman alumni bisa terakomodir semua. Olehnya itu kami telah melakukan komunikasi awal dan mohon arahan petunjuk dari pihak rektorat terkait dengan waktu pemilihan yang sangat ideal. Teman-teman ini bersepakat, namun akan kita tuangkan lagi dalam rapat pleno kepastian tanggal pelaksanaan pemilihan ketua yang jelas akan berada pada sekitar hari libur, ya, entah di hari Sabtu atau di hari Minggu. Berarti rencana tanggal 13 tadi masih dipertimbangkan ya? Tanggal 13 ini kita sudah melihat dari partisipasi pemilih ya, khususnya alumni kita kan berjumlah sekitar 11 sampai 12 ribu orang. Nah, kita coba mengakses Google Form ini, kita sudah share kemana-mana supaya mendapatkan masukan atau mendapatkan respon dalam hal teman-teman alumni mendaftar. Hari ini yang mendaftar untuk menjadi peserta pemilihan, ya, pemegang hak suara untuk memilih itu berjumlah 325 orang. Tapi kita masih membuka proses pendaftaran ini nanti min 2 hari H, kita close untuk persiapan pencetakan surat suara. Begitu. Mungkin demikian.